Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi dari berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Rabu 30 Maret 2022 terangkum dalam Sumeko News. Setelah menghilang dan tenggelam di Sungai Ogan, Kertapati, Palembang, jenazah Aditya Pratama 22 tahun ditemukan tewas mengapung di dermaga 35 Ilir Tangga Buntung, Rabu 30 Maret pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Aditya Pratama yang merupakan warga Jalan Pintu Besi, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Palembang, jatuh dan tenggelam di Sungai Ogan, Kertapati saat mengejar layang-layang Senin 28 Maret sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kanit Gakum Satpol Air Polrestabes Palembang Ibtu Cepi Amiruddin mengatakan korban ditemukan tak bernyawa mengapung di dermaga 35 Ilir. Penemuan mayat korban pertama kali oleh warga dan langsung dievakuasi tim Inafis Polrestabes Palembang. Pihak keluarga langsung membawa jenazah korban dan meminta untuk tidak divisum. Hikmah Junaidi 50 tahun, orang tua korban mendatangi pos Satpol Air Palembang dan memastikan jasad yang ditemukan warga adalah benar anaknya. Edo, Sumeko TV melaporkan. 150 peserta mengikuti bedah buku perjalanan intelijen santri dengan tema transformasi budaya santri dalam pencegahan radikalisme. Buku perjalanan intelijen santri ditulis Kiai Haji As'ad Said Ali. Intelijen santri tugasnya hanya mengumpulkan informasi, bukan untuk membicarakan perkara yang di luar dari target yang dituju. Terlebih membicarakan orang lain yang dapat menimbulkan kegaduhan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Menurutnya informasi intelijen santri itu letaknya hanya dalam Al-Quran. Penulis buku perjalanan intelijen santri kata Kiai Haji As'ad Said Ali mengatakan, di dalam Pancasila terdapat poin yang mengandung makna agama menerima negara, begitupun sebaliknya negara menerima agama. Artinya kedua hal tersebut saling berhubungan. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, pemerintah Provinsi Sumsel menggelar pawai kendaraan dan tahrib Ramadan 1443 Hijriah. Iring-iringan kendaraan dengan ornamen Islami bergerak dari Geria Agung Rumah Dinas Gubernur Sumsel Rabu 30 Maret sore. Tahrib Ramadan 1443 Hijriah diikuti ratusan masyarakat Kota Palembang dari berbagai ormas keagamaan. Peserta pawai sudah berdatangan ke Geria Agung, tempat start dan finish tahrib Ramadan Ba'da Asar. Rombongan pawai kendaraan dilepas Gubernur Sumsel Haji Hermanderu mengenakan pakaian muslim berwarna putih. Terlihat masyarakat sangat antusias dan gembira mengikuti pawai kendaraan yang 2 tahun terakhir tidak digelar. Rute pawai kendaraan dimulai dari Geria Agung, Jalan Angkatan 45, Jalan Kapten Aripai, Jalan Jenderal Sudirman, Flyover Polda Sumsel, Jalan Demang Lebar Daun, dan akan kembali lagi ke Geria Agung. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar di Gedung Serbaguna Caram Seguguk Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Indralaya, Rabu 30 Maret. Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar mengatakan, anggaran tahun 2022 ini dirinya memfokuskan pembangunan infrastruktur. Hal yang sama juga akan dilakukannya pada tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, harapan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan di Ogan Ilir akan dapat dirasakan. Infrastruktur yang dimaksudkan orang nomor 1 di bumi Caram Seguguk tersebut yakni berkenaan dengan pembangunan jalan kabupaten di wilayah kecamatan dan desa-desa.
Untuk itu, jalan di Kabupaten Ogan Ilir tidak ada lagi yang terputus. Bupati juga menyinggung soal infrastruktur yang ada di Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Indralaya. Tanjung Senai sudah masuk ke dalam tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan melibatkan stakeholder terkait. Eti, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.